Habib Rumel ya, Abbas, Habib Rumel Abbas, Habib Rumel Abbas, Habib gitu ya. Beliau bukan intelektual, itu bukan itu. Bukan seorang ahli sejarah yang diakui, itu bukan itu. Ya, karena ciri daripada orang yang punya intelektual atau intelektual yang baik itu, dengan ilmunya itu idrakul syai' bil haqiqah al yakin wal ma'rifat. Dia harus melihat dengan kenyataan, dengan keyakinan yang lurus, dengan kajian yang komprehensif itu, bukan atas dasar kepentingan itu. Dimana saya katakan atas dasar kepentingan, karena bagaimana gitu ya menerima sebagai orang yang akalnya waras itu, penjajah dikatakan sebagai pemerintahan yang sah, kan lucu. Dimana Nusantara kita bahkan dunia pun ya sudah menjadi zumhur kesepakatan bersama itu bahwa penjajahan itu ya penjajahan, bukanlah pemerintahan yang sah. Meskipun penjajahan itu membuat pemerintahan di negaranya orang, tetap aja adalah penjajah yang tidak sah alias ilegal. Kenapa dikatakan sah? Ini dari sini ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Soekarno itu ya nggak keren-keren amat dan sebagainya, dikelilingi orang bodoh. Hai, inilah yang menutup kenyataan. Masya Allah, ini orang sudah melenceng daripada wilayah-wilayah sebagai seorang yang ahli ya atau intelektual, yang beliau nyatakan itu bahwa Soekarno dikelilingi orang bodoh-bodoh, itu sangat mencoreng, mencacat nalar waras ya bagi kita semua. Kenapa? Ya karena nggak mungkin lah negara itu kita merdeka ini. Negara kita merdeka nggak mungkin kalau tidak adanya kontribusi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lillahi ta'ala, orang-orang yang ikhlas itu. Dan yang dibodohkan oleh Rumel itu ya, yang notabene itu adalah kerjasama dengan Soekarno untuk memerdekakan bangsa ini, adalah para kiai-kiai ya, para alim, para ulama-ulama yang bukan hanya keren tapi super keren, bukan hanya alim tapi alamah. Gagasan-gagasan yang dibuat, yang diciptakan oleh para ulama untuk kemerdekaan ini adalah sesuatu yang nggak mungkin kita bisa jangkau ini generasi sekarang itu. Mereka generasi yang bukan hanya cerdas, tapi sangat cerdas ya. Bahkan mereka itu dibimbing langsung oleh Allah, ilhamul malaikatil muqarrabin, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mereka hanya orang cerdas, tapi luar biasa cerdasnya. Mereka itulah yang dibimbing ilmu Allah ketika menciptakan kemerdekaan ini bersama. Seolah-olah Allah itu berkata wasma'u wa'lamu, itulah, ketahuilah dan dengarkanlah. Caranya ini seperti demikian. Ini luar biasa. Jadi mereka bukan hanya orang cerdas, tapi di atas kecerdasan, sehingga bisa menciptakan, bisa membuat draft ya, bisa menjadikan
Nusantara ini merdeka daripada penjajahan. Jadi apa yang disampaikan Rumel Abbas ini jauh ya. Kalau Rumel Abbas itu menganggap bahwa Soekarno ini dikelilingi oleh orang-orang bodoh saat itu saya kira pandangan sudut pandang yang amat bodoh dari seorang Rumel Abbas itu. Ciri utama daripada orang ya yang bodoh tapi congkak adalah tidak mau secara tegas mengakui kelebihan-kelebihan orang lain, termasuk kelebihan Soekarno yang dianggap oleh Rumel Abbas sebagai ya biasa-biasa saja. Yang lebih menyakitkan ini bahwa Soekarno ini dikelilingi oleh orang bodoh-bodoh, padahal di sana Masya Allah para kiai-kiai yang sampai sekarang kita muliakan, bukan hanya perilakunya, bukan hanya tanggung jawabnya ya kepada umat, bukan hanya jiwa patriotismenya, kepahlawanannya, tetapi keluasan ilmu mereka yang dibuktikan dengan Indonesia ini merdeka karena jasa-jasa beliau-beliau para kiai, karena kecerdasan Soekarno, karena kecerdasan yang luar biasa daripada para kiai-kiai dan segenap masyarakat pada waktu itu yang mendukung lahirnya kemerdekaan Indonesia ini. Sekali lagi, sudut pandang yang menyatakan bahwa Soekarno dikelilingi orang bodoh itu adalah sudut pandang yang teramat bodoh. Maka bagi saudaraku Habib Romel, cepat untuk klarifikasi ya, karena apa yang disampaikan sampean itu seperti menabuh genderang gitu ya, kemarahan bagi pribumi terutama ya. Jadi untuk selanjutnya itu ya Rumel Abbas, hayo kita belajar untuk menghormati kebaikan orang lain. Kalaupun menurutmu itu bahwa mereka itu adalah ya orang-orang bodoh ya, menurut penilaianmu itu Soekarno itu adalah nggak keren-keren amat atau orang biasa saja, itu sebetulnya kalau betul Anda sampai mentok penilaian di situ, mbok ya disimpan saja, tidak dipublikasikan yang seperti sekarang ini. Sebab kalau dipublikasikan, saya kira itu sudah masuknya itu ya, menurut banyak orang adalah penghinaan, bukan hanya kepada Soekarno sang proklamator saja, tetapi juga para pendamping-pendamping atau orang-orang yang sezaman, orang-orang dikelilingi Soekarno, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah yang terpilih untuk dijadikan sebagai lahirnya Nusantara, lahirnya kemerdekaan ini, dan terusirnya ya cap hitamnya para penjajah. Begitu ya saudara-saudaraku, saya katakan ya ini penting, tetapi demikian juga para saudara-saudaraku, tetaplah kita bersatu, dalam kita tetap menjaga kesatuan, dalam kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, hubbul watan minal iman ya, bahwa cinta negara itu adalah sebagian daripada iman, termasuk kita peduli dan termasuk kita kontrak ya, termasuk kita menentang apa yang disampaikan daripada Abbas Rumel ini adalah juga merupakan fakta dan bukti wujud daripada hubbul watan minal iman, cinta kita kepada negara Indonesia, kepada NKRI ini.
cinta kita kepada Pertiwi ini kita jaga sampai titik darah terakhir. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.